Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Demustika dari kelas MGP 5 dengan NIM 210304260 ingin menyerahkan tugas video ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Hima Tahta Hinggo. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi nilai plus bagi ujian saya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengantar manajemen. Pengertian organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya organisasi, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Mengapa manajemen dibutuhkan? 1. Untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. 3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pengimplementasian. 4. Pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang sejarah manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu, yang saat ini dinamakan manajemen. 3 kelompok pemikir terdahulu dalam ilmu manajemen. 1. Perspektif manajemen klasik, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. Terus yang kedua, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen administrasi. Perspektif manajemen perilaku, yaitu studi Hawthorne. Yang kedua, teori relasi. Yang ketiga, teori perilaku. Dan yang terakhir, perspektif manajemen kuantitatif, yaitu kelompok manajemen sains dan kelompok manajemen operasi. Time and motion study atau studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada penghitungan waktu. Ide ini dirumuskan pada saat Taylor bekerja di Midfield Steel Company di Philadelphia. Ide ini berangkat dari kenyataan bahwa para kerja di perusahaan bekerja di bawah standar dari apa yang sebenarnya mampu mereka kerjakan. Taylor menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, misalnya meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitasnya perlu ditingkatkan. Produktivitas dapat diukur dari tingkat output dan prestasi kerja. Produktivitas yang baik tercapai manakala prestasi kerja yang dihasilkan oleh pekerja dapat menghasilkan output produk sesuai dengan yang ditargetkan, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas yang memenuhi standar produk yang telah ditetapkan. 4 gagasan John dalam manajemen. 1. Kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pemimpin. 2. Seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan, sistem intensif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. 3. Penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik. 1. Spesialisasi pekerjaan. 2. Studi mengenai masa dan beban kerja. 3. Metode ilmiah dalam manajemen. 4. Dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. 5. Prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Materi ketiga yaitu lingkungan dan budaya organisasi dan bisnis internasional. Organisasi dan lingkungan. 1. Organisasi berada dalam sebuah lingkungan. 2. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi.
Yang ketiga, kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan menjadi pendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan organisasi ada seperti yang ada di gambar. Lingkungan internal organisasi. Yang pertama, pemilik. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya keterlibatan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya. Ditandakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua, tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi atau perusahaan untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, para anggota atau pekerja atau karyawan adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh manajemen. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Adalah partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua pihak. Pemerintah. Pemerintah adalah pihak atas legitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Peluang, penetrasi pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap lembaga keuangan, dan lain-lain. Tantangan dan ancaman, pesaing internasional, regulasi yang berbeda, atau yang berbeda, kondisi sosial politik yang berbeda. Berbagai bentuk bisnis internasional. 1. Pasar produk atau product market melalui ekspor dan impor barang atau jasa. Kedua, lisensi. Ketiga, partner strategis. Keempat, investasi langsung atau direct investment. Berbagai faktor yang terkait dalam bisnis internasional. 1. Kontrol dan perdagangan internasional. 2. Komunitas ekonomi internasional seperti Uni Eropa, WTO, AFTA, NAFTA, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara, cross-cultural management, simbol, dan bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama, pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah organisasi. Prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga dapat menentukan sebuah budaya organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. 2. Strategi defensif. Dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategis akomodatif. Strategis akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat, dari lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah strategis proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders.
Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan suatu yang baik dan buruk, dan benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memiliki kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama, nilai atau values. Pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang memengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya untuk meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan yang diterima oleh semua pihak sebagai suatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Yang kedua, konflik individu dan organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah konflik antar budaya. Merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Berikut adalah berbagai isu seputar etika manajemen atau berbagai masalah etika manajemen. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. 1. Pelatihan etika. 2. Advokasi etika. 3. Kode etik. Dan keempat, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.